Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mari kita belajar sistem pencernaan manusia. Adapun yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah pengertian sistem pencernaan, proses pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi, fungsi sistem pencernaan makanan, proses pencernaan makanan, fungsi dari setiap alat pencernaan manusia. Pengertian sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh terjadi. Pencernaan yang dilakukan manusia pertama kali akan melalui mulut, lalu masuk ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Proses pencernaan makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses itu terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding lambung, sehingga makanan seperti diaduk. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Misalnya saja, pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin. Fungsi sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada manusia memiliki fungsi utama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah padat makanan untuk dibuang sebagai feses. Proses pencernaan makanan pada manusia. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. 1. Proses memasukkan makanan ke mulut. 2. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. 3. Proses menelan makanan di kerongkongan. 4. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. 5. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. 6. Tugas utama usus besar adalah menyerap air dan mineral dari sisa makanan tersebut sehingga membuatnya menjadi lebih padat dan membentuk tinja. 7. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari fungsi dari alat pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Alat pencernaan manusia yang pertama adalah mulut, yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Proses pengunyahan makanan dilakukan oleh gigi, yang terdiri dari 3 jenis gigi, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Selain gigi, di dalam mulut juga ada lidah dan kelenjar air liur. Lidah berfungsi untuk membantu menggerakkan makanan di dalam mulut, sedangkan air liur membantu makanan bisa ditelan dan membuat kita bisa merasakan rasa dari makanan. Nah, karena berbagai bagian dalam mulut inilah proses pencernaan di mulut terjadi secara mekanik maupun kimiawi. Alat pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Setelah dari mulut, makanan akan melalui faring. Ini yang merupakan pintu menuju tenggorokan dan kerongkongan. Pintu itu berfungsi agar makanan masuk ke kerongkongan atau esofagus dan tidak salah masuk ke saluran pernafasan. Dari esofagus, makanan akan didorong masuk ke lambung. Gerakan mendorong makanan ke lambung secara perlahan ini disebut sebagai gerakan peristaltik. Setelah melalui kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Makanan yang masuk ke lambung akan melalui 3 bagian lambung.
Bagian pertama lambung adalah bagian pangkal atau disebut juga sebagai kardiak. Bagian tengah yaitu fundus dan bagian akhir yang disebut pilorus. Sama seperti mulut, pencernaan makanan di lambung akan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi akan dilakukan oleh beberapa zat kimia, yaitu asam lambung, enzim pepsin, dan enzim renin. Sedangkan pencernaan secara mekanik di dalam lambung akan berlangsung dengan cara makanan diremas-remas di dalam lambung. Selanjutnya, setelah melalui lambung, makanan akan didorong lagi menuju alat pencernaan lainnya, yaitu usus halus. Usus halus juga terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Agar tubuh tetap sehat, maka ada berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Inilah sebabnya, makanan yang dikonsumsi haruslah makanan yang bergizi. Disinilah sistem pencernaan akan memberikan fungsinya. Karena pada tahap inilah, sari-sari makanan akan diserap, yang merupakan fungsi utama dari usus halus. Jadi, fungsi dari usus halus adalah untuk menyerap sari-sari makanan. Selanjutnya, makanan akan melalui usus besar. Setelah dari usus halus, makanan akan didorong menuju alat pencernaan lainnya yaitu usus besar atau kolon. Ada 3 bagian juga pada usus besar, yaitu kolon naik, kolon mendatar, dan kolon menurun. Oh iya, pada usus besar terdapat bagian yang bernama umbai cacing, yaitu bagian yang berisi sel darah putih. Sel darah putih penting untuk tubuh loh, karena berperan dalam memberikan imunitas bagi tubuh. Kalau usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan, maka fungsi usus besar adalah untuk menyerap cairan dari sisa makanan yang sudah diserap oleh usus halus. Terakhir, setelah dari usus besar, makanan yang kita konsumsi hanya menyisakan sisa-sisanya saja. Hal ini karena sari-sari makanan telah diserap pada proses sebelumnya. Nantinya, sisa makanan yang sudah diserap oleh sistem pencernaan akan dikeluarkan melalui anus, berupa kotoran atau feses. Proses ini juga disebut sebagai buang air besar atau BAB. Itulah tadi perjalanan sistem pencernaan makanan manusia. Sekarang, ayo kita cari tahu. 1. Apa perbedaan tenggorokan atau faring dengan kerongkongan atau esofagus? 2. Di dalam lambung terdapat enzim lipase, pepsin, renin, dan asam klorida. Apa fungsi dari keempat enzim tersebut? 3. Apa yang dimaksud dengan gerak peristaltik? 4. Bagaimana cara menjaga agar alat pencernaan manusia selalu sehat? 5. Sebutkan 3 gangguan sistem pencernaan beserta penyebab dari gangguan tersebut dan tuliskan bagaimana cara mencegah atau mengatasinya. Untuk menjawab nomor 5, dapat diisikan menggunakan tabel di bawah. Itu saja penjelasan tentang alat pencernaan manusia. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan dapat menuliskannya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.